kenanganmu selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran daring, yaitu bab 2, pertemuan yang kedua. Sebelum membahas materi bab 2 pertemuan 2, mari kita untuk merefleksi pelajaran yang minggu kemarin, yaitu di sana masalah konstitusi. Konstitusi yaitu adalah hukum dasar yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau instansi atau pemerintah. Untuk apa konstitusi di sana? Yaitu untuk mengatur kehidupan di masyarakat berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis kalian sudah membaca, melihat, bahkan dibacakan setiap hari Senin kalau pembacara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Itu merupakan salah satu konstitusi yang tertulis. Untuk selanjutnya mari kita buka pertemuan yang selanjutnya, yaitu bab 2 pertemuan 2, yaitu mengenai makna kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Untuk memasuki materi bab 2 pertemuan 2, kita akan mengulas dulu yaitu bab pertama, bab kedua pertemuan pertama, yaitu di mana bab 2 di sini meliputi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita sudah mengetahui apa itu konstitusi. Konstitusi sama dengan hukum nasional, yaitu yang ada di negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Selanjutnya yang selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan atau memberikan peta konsep dasar materi yang selanjutnya, bab 2 pertemuan 2, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu merupakan sebuah konstitusi yang tertulis. Yang kedua, kedudukan dan fungsi. Yang ketiga, kedudukan peraturan, di mana Undang-Undang Dasar 45 atau dalam pembukaan ini merupakan salah satu fondasi dasar, dijadikan sebuah fungsi untuk mengatur bangsa dan negara, dijadikan sebagai kedudukan untuk mengatur atau lahirnya sebuah hukum. Terus yang selanjutnya, nah di sini tujuan Undang-Undang Dasarnya, tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran daring sekarang adalah anak atau siswa menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang keempat, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang terakhir, melaksanakan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan siswa-siswi mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan atau preambel. Nah, di sini kalian sudah membaca, kalian sudah bisa mengartikan isi daripada makna ini. Bapak tidak akan bacakan, kalian dalam buku paket atau panduan yang lain kalian ada, tinggal Bapak nanti menjelaskan makna daripada alinea 1, 2, 3, dan 4. Lanjut. Konstitusi. Nah, di sini tadi Bapak awal pas pertama masuk kita langsung membahas konstitusi. Ini intinya adalah kumpulan atau hukum dasar yang dijadikan pegangan bagi sebuah bangsa negara dalam penyelenggaraan negaranya atau pemerintahan. Selanjutnya, nah ini menurut para ahli atau para ilmuwan atau tokoh yang memberikan definisi konstitusi, intinya di sini sama ya, untuk mengatur pemerintahannya atau untuk menjalankan negara dengan
aturan-aturan yang dibuat oleh sebuah negara tertentu termasuk Indonesia, yaitu adanya Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Itu merupakan salah satu konstitusi bangsa Indonesia. Yang lanjut. Konstitusi di sini, nah ini dibagi dua, ada tertulis, ada tidak tertulis. Di sini tertulis kalian. Konstitusi yang formal, konstitusi yang didokumenkan, yang ditulis, yaitu Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Di sini ada konstitusi yang tertuang secara tidak formal atau tidak didokumenkan atau tidak ditulis, tapi itu dilakukan atau dibiasakan oleh para penyelenggara negara. Termasuk contohnya di sini kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan konvensi atau pidato kenegaraan presiden 16 Agustus 1945 itu sebelum menjelang kemerdekaan, presiden melakukan pidatonya di gedung parlemen. Lanjut. Nah di sini kita akan membahas ini makna alinea pembukaan Undang-Undang RI tahun 45. Pokok pikiran terkandung yang pertama, pokok pikiran pertama persatuan Indonesia. Ini melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, pokok pikirannya itu ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang ada berada. Di mana pokok-pokok pikiran yang ada di sini yang empat itu mencakup yang lima-limanya yang ada dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, ini yang pokok pikiran empat itu masuk ke sila pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan. Ini adalah kedaulatan negara, yaitu kerakyatan, berarti sila keempat. Pokok pikiran yang kedua keadilan sosial, berarti sila kedua. Ini pokok pikiran pertama persatuan Indonesia, yaitu di sila ketiga. Lanjut. Nah ini mana alinea pembukaan hubungan pokok-pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila. Di sini sudah jelas, ya. Pertama, negara persatuan, ya itu. Di sini adalah sila ketiga. Yang ya. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45, hubungan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dengan sila Pancasila. Ini sudah tertera jelas. Pertama, negara persatuan. Ini berhubungan dengan sila ketiga. Ini adalah pokok pikirannya yang pertama. Yang kedua, pokok pikirannya negara berkeadilan sosial, yaitu tertuang dalam sila kelima. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, yaitu tertuang dalam sila keempat. Yang pokok pikiran keempat, negara berkedaulatan yang Maha Esa, itu sila ke-1 dan sila kedua dalam dasar negara kita Pancasila. Jadi antara pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 45 dengan sila dan Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Itu merupakan penjabaran daripada pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara RI 45. Lanjut. Mana alinea pembukaan? Bagi Indonesia, Undang-Undang RI tahun 45 memiliki makna antara lain sebagai berikut. Yang menjadi, satu, menjadikan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Maksudnya di sini menjadi semangat, menjadi daya juang bagi rakyatnya, bagi pemimpinnya untuk memberikan aspirasi, motivasi, perjuangan terhadap bangsa Indonesia yang telah kita raih. Yang kedua, menjadi sumber cita-cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dunia. Ini merupakan salah satu cita-cita hukum bangsa Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan negara bagi bangsa Indonesia. Yang C-nya atau ketiga, mengandung nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa yang ada dunia. Ini nilai kemanusiaan, di mana penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang keempat atau D, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia, di mana rakyat Indonesia beserta pemimpin dijadikan masyarakat Indonesia mampu melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan atau perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk kemajuannya. Yang lanjut,
Makna undang-undang batang tubuh. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 45 merupakan untuk perincian dari pokok pikiran pembukaan RI ke dalam bentuk pasal-pasal, dan oleh sebab itu setiap perbuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Di mana Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 di sini mengalami beberapa perubahan atau yang disebut dengan amandemen 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini yang tadinya 16 bab menjadi 21 bab. Yang tadinya 37 pasal menjadi 73 pasal. Ayat 173 ayat yang tadinya 73 ayat. Itu adalah hasil daripada perubahan-perubahan daripada batang tubuh. Nah, kita bahas yang pertama, isi dari Undang-Undang 45. 1. Pembukaan. Jadi 4 jelas batang tubuh yang tadi Bapak jelaskan. Terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok pikiran fundamental. Terus tersusun atas beberapa bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Lanjut. Nah, inilah materi daripada makna Undang-Undang Dasar 45. Tahun 45 itu memiliki 2 materi. Pertama, bagi pemerintah. Adapun materi pengelolaan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara diatur dalam sebuah konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, materi hubungan antara negara dengan serta dengan penduduknya, di mana antara negara dengan warga negara, penduduk dengan penduduk. Di sini dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAMKAN untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia itu bersumber kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugas LK nanti Bapak akan share melalui WA atau melalui Google Form ya kepada kalian untuk mengerjakan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.